Jika kamu pernah ingin membuat transisi efek visual di dalam sebuah software, tidak perlu mencari lagi. Saya akan tunjukkan cara membuat transisi melelehkan gambar ke gambar lain pakai software Highfield. Halo semua, selamat datang kembali. Saya Santiago. Saya sangat senang kamu kembali di sini, menonton tutorial lain. Seperti yang baru aja saya bilang beberapa detik yang lalu, di video ini kita akan kembali mengecek sesuatu. Salah satu alat lain yang ada di perpustakaan Highfield, yaitu alat efek visual. Kamu bisa melihatnya di layar sekarang, semua efek visual yang berbeda ini. Kalau kamu belum menonton video-video sebelumnya tentang Highfield, saya benar-benar mengajak kamu untuk pergi ke channel ini dan subscribe. Kamu bisa mempelajari cara kerja dan fungsi software ini. Singkatnya, Highfield adalah alat bertenaga AI untuk membuat video dan gambar menggunakan prompt dan fitur lainnya. Kita udah mencoba beberapa alat tersebut di video-video sebelumnya, dan kita menggunakan salah satu paket berbayar. Kalau kamu ingin menggunakan salah satunya, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu pakai juga. Jadi di video ini, kita akan melihat beberapa efek visual yang bisa kamu gunakan di dalam Highfield. Efek-efek ini ada di halaman utama. Mereka adalah yang pertama kali bisa kamu lihat di halaman utama, tepat di sana. Kamu bisa melihat semua efek yang berbeda yang dijelaskan di sini. Kamu juga bisa melihat sedikit pratinjau dari efek-efek tersebut. Jika Anda mengklik lihat semua efek visual, ini akan membuat menu tarik turun dan Anda dapat melihat semua transisi yang berbeda. Jika Anda mengarahkan kursor ke atasnya, Anda dapat melihat namanya dan Anda dapat melihat seperti apa transisinya. Sebagai contoh, sepotong salju atau nyala api di atas tanah. Perbesar tampilan. Ada banyak sekali alat berbeda yang dapat Anda gunakan terkait perangkat lunak ini. Misalnya, mereka ingin menggunakan yang ini, yang merupakan transisi leleh. Anda punya gambar yang kemudian meleleh dan berubah menjadi gambar lain. Lalu Anda punya video pendek yang menampilkan animasi itu jika Anda pergi ke menu generate. Kita akan dibawa ke layar ini di mana kita bisa melihat berbagai proyek yang telah kita kerjakan sebelumnya. Ini adalah salah satu dari video sebelumnya. Misalnya, Anda kemudian bisa memilih frame awal dan frame akhir. Untuk frame awal, saya akan memilih gambar saya sendiri saat bersepeda, dan untuk frame akhir, saya akan memilih gambar lain di mana saya sedang selfie di depan cermin dengan pakaian bersepeda juga. Anda kemudian bisa menulis prompt singkat agar perangkat lunak memahami seperti apa adegan yang Anda inginkan dan menggunakan transisi yang sudah Anda pilih. Misalnya, prompt singkatnya bisa saja, pesepeda sampai di rumah, karena gambar awal adalah saya sedang bersepeda, dan gambar akhirnya adalah saya di rumah. Setelah itu, Anda bisa memilih model yang akan digunakan untuk transisinya. Saat ini, model yang dipilih adalah Kling 2,1, tapi Anda juga bisa memilih berbagai model lain, mulai dari Highfield 1 hingga Sora 1. Atau bisa juga menggunakan model dari Google. Setelah itu, Anda bisa memilih durasi untuk adegan terakhir. Saya akan membuatnya berdurasi 10 detik. Anda juga bisa memilih resolusinya, mulai dari 720p atau 1080p. Saya selalu memilih 1080p karena hasilnya bisa digunakan di berbagai macam situasi. Dan setelah semuanya siap, Anda tinggal klik generate dan tunggu beberapa detik sampai software-nya membuat adegannya. Setelah beberapa detik, software-nya sudah berhasil membuat adegannya. Yup, kita lihat hasilnya. Seperti yang kamu lihat, transisi yang kita inginkan benar-benar ditambahkan. Mari kita lihat sekali lagi. Di sini, saya sedang naik sepeda, bahkan ada animasi kecil saya yang sedang mengendarai sepeda. Transisinya mengalir ke tempat saya, dan menambahkan banyak aset berbeda yang tidak ada di gambar aslinya. Di sini kamu bisa lihat sepedanya bergerak dan juga di gambar rumah saya. Misalnya, efeknya meluas ke tanaman dan ke meja, juga ke banyak aset lainnya. Supaya adegannya lebih masuk akal saat transisinya meleleh. Secara keseluruhan, hasilnya keren banget dalam membuat transisi itu dengan VFX yang kita pilih. Sekarang kita coba ganti, biar lihat apa yang bisa dilakukan dengan VFX yang berbeda. Misalnya kita mau pakai efek aerial pulba kali ini. Kalau kita klik, itu model baru yang akan dipilih. Kita juga bisa ubah promptnya lagi. Misalnya, pesepeda terlihat dari atas. Kita coba lagi, ya. Kamu bisa pilih model, durasi, dan resolusinya. Kali ini saya akan tetap pakai 1080p, tapi durasinya saya biarkan 5 detik aja. Jadi prosesnya bisa lebih cepat. Sekarang kita tunggu softwarenya membuat adegan lagi.
dengan efek visual yang berbeda itu. Yup, kita lihat hasil yang dibuat software dengan efek visual baru yang dipilih. Seperti yang kamu lihat, ada transisi berbeda yang ditambahkan dengan efek aerial pullback. Kalau kita hapus frame akhir dan klik generate, softwarenya akan punya lebih banyak kebebasan. Jadi dia nggak harus menuju ke gambar akhir itu. Sekarang kita coba buat adegan hanya dengan efek aerial pullback, tapi tanpa frame akhir. Mari kita lihat hasil yang dibuat software tanpa frame akhir, tapi dengan efek visual aerial pullback yang dipilih. Seperti yang kamu lihat, hasil software tanpa frame akhir ini lebih bisa dipakai, tidak berubah menjadi gambar lain. Dan kamu bisa lebih banyak bereksperimen dengan ini. Mari kita ganti efek visual untuk terakhir kalinya dan lihat apa yang bisa dilakukan software ini. Beberapa transisi lain. Kita pilih yang ini, tulisannya "I can fly", tapi kita anggap pesepeda ini mulai terbang. Kita buat durasinya 10 detik, kita ubah durasinya jadi 10 detik kali ini. Sekarang kita klik generator dan lihat apa yang dilakukan softwarenya. Mari kita lihat video akhir yang dibuat oleh software ini. Dengan efek visual "I can fly". Seperti yang Anda lihat, efek visual terakhir itu hanyalah saya yang mencoba terbang. Tiada gravitasi sama sekali dalam video ini. Dan singkatnya, begitulah cara menggunakan efek visual di Higgs Field. Anda dapat bereksperimen dengan berbagai model yang dimiliki perangkat lunak ini. Kita baru aja melihat 3 contoh, tetapi ada banyak pilihan berbeda yang bisa Anda pilih, seperti yang udah saya tunjukkan sebelumnya. Anda memiliki frame awal dan frame akhir. Efek visualnya akan sedikit berbeda karena akan terus meleleh ke frame akhir. Tapi jika Anda membiarkannya terbuka, jika Anda hanya punya frame awal, Anda bisa bereksperimen. Apa yang dilakukan perangkat lunaknya? Saya benar-benar mengajak kalian untuk mencoba alat ini dan beritahu saya di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Nama saya Santiago, senang kalian menonton video ini dan langsung aja, sampai jumpa. Sampai jumpa.